Adik-adik, kenapa sih kita perlu mengetahui apa aja yang ada di lingkungan sekolah? Ternyata banyak loh kegiatan yang dapat mempengaruhi lingkungan sekolah. Lalu, kira-kira kegiatan apa aja ya yang dapat mempengaruhi lingkungan sekolah? Mau tahu? Yuk simak pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum adik-adik pembelajar yang hebat dan luar biasa. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT sehingga kalian dapat selalu sehat walafiat. Nah, kali ini saya, Kak Sinta, fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga akan kembali mengajak kalian untuk belajar materi tematik terpadu. Nah, ada yang tahu nggak nih materi tematik apa yang akan kita pelajari? Yaps, benar sekali. Kali ini kita akan pelajari materi yang terkait dengan lingkungan. Lebih spesifiknya, kita akan pelajari dengan materi tematik terkait lingkungan di sekolah. Sudah siap belum nih untuk pembelajaran yang super keren ini? Oke, kali ini kita akan membahas materi tematik terpadu kelas 1, tema 6, subtema 3, lingkungan sekolah. Nah, di dalam materi ini kita akan belajar mengenai yang pertama, mengenai ciri-ciri dari karya seni cetak 3 dimensi. Kedua, yaitu kita akan belajar mengenai menaksir berat benda dengan menggunakan alat yang tidak baku. Yang ketiga, kita akan belajar tentang gerak squat jump. Yang keempat, kita akan belajar mengenai ungkapan perintah. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat poster. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai cara membuat pajangan di dalam kelas. Lalu kita akan membuat poster ungkapan perintah. Lalu yang terakhir kita akan belajar tentang sila ketiga Pancasila. Ada yang tahu nggak nih ilustrasi apa ini? Yap, benar sekali, lingkungan sekolah. Lalu, apa pengertian dari lingkungan sekolah? Lingkungan sekolah adalah tempat yang nyaman untuk belajar dan mengajar. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab dari seluruh anggota yang ada dalam lingkungan sekolah. Pentingnya merawat lingkungan sekolah adalah agar kita terhindar dari penyakit, kemudian belajar dan mengajar tidak terganggu, lalu lingkungan pun menjadi asri. Ilustrasi ini merupakan karya seni cetak 3 dimensi. Karya seni cetak 3 dimensi ini memiliki ciri-ciri yang berbeda loh dari karya seni lainnya. Ciri-cirinya itu yang pertama, memiliki panjang, lebar, dan volume. Kemudian ciri lainnya itu dapat dilihat dari segala arah. Contoh lainnya yaitu seperti bentuk kubistik, kemudian gelas dari tanah liat, lalu guci. Nah, adik-adik setelah mengetahui ciri-ciri dari karya seni cetak 3 dimensi tadi, kita bisa loh mencoba membuat karya seni cetak 3 dimensi sendiri, seperti membuat karya seni cetak 3 dimensi berbentuk daun dari tanah liat dengan menyiapkan cetakan daun dan tanah liat. Cara pembuatannya yaitu yang pertama, siapkan adonan dari tanah liat dan cetakannya. Kemudian, masukkan tanah liat ke dalam cetakan daun. Lalu, lepaskan tanah liat dari cetakan. Kemudian, keringkan hasil cetakan dari tanah liat tersebut dengan cara dijemur. Nah, jadi deh. Gimana? Mudah kan adik-adik? Tapi, jangan lupa ya, setelah mencoba, kalian harus selalu menjaga kebersihan. Adik-adik, pernahkah kalian melakukan gerakan squat jump? Tentunya pernah dong. Lalu, apakah kalian pernah melakukan kesalahan dalam gerak squat jump? Contohnya saat tolakan, melayang, dan mendarat. Coba kalian perhatikan tata cara gerak squat jump ini. Gimana? Mudah kan adik-adik? Nah, kalian bisa loh mencobanya di rumah.
Selamat mencoba adik-adik. Tahu nggak nih apa itu kalimat ungkapan perintah? Kalimat ungkapan perintah adalah kalimat yang ditujukan untuk seseorang melakukan sesuatu. Nah, ciri-cirinya yaitu adanya berintonasi tinggi pada awal dan berintonasi rendah pada akhir, dan disertai dengan tanda seru di akhir kalimat. Contohnya yaitu jangan membuang sampah sembarangan. Jadi dari kalimat perintah di samping ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita disuruh untuk membuang sampah pada tempatnya. Hayo, ada yang masih membuang sampah sembarangan nggak nih? Di laci meja atau di dalam kelasmu? Yuk mari bersihkan, karena kebersihan merupakan tanggung jawab semua warga yang ada di lingkungan sekolah, termasuk kalian. Nah, yuk mari bersatu mengajak teman-teman kalian beserta seluruh anggota yang ada di lingkungan sekolah untuk membersihkan dan menjaga lingkungan sekolah. Nah, bersatu dan bergotong royong ini merupakan pencerminan dari sila ketiga dari Pancasila. Ada yang tahu nggak nih apa simbol dari Pancasila sila ketiga? Yaps, benar sekali. Sila ketiga dari Pancasila disimbolkan dengan pohon beringin. Apakah kalian tahu alat apa saja yang dapat digolongkan ke dalam kategori alat yang tidak baku? Alat yang digolongkan dalam jenis alat yang tidak baku yaitu alat yang tidak pasti dalam menentukan berat suatu benda. Contohnya seperti gantungan baju. Nah, lalu adik-adik, bagaimana sih cara mengukur berat benda dengan menggunakan gantungan baju? Nah, pertama-tama kalian harus menyiapkan alat dan bahannya. Seperti yang pertama yaitu gantungan baju, kemudian 2 buah kantong plastik, lalu kelereng dan koin. Nah, caranya yaitu yang pertama, siapkan tim penimbangnya yaitu berupa gantungan baju. Lalu 2 buah kantong plastik tadi di kedua sisi dari gantungan baju. Masukkan 3 buah kelereng dan 3 buah koin pada masing-masing kantong plastik tersebut. Nah, jadi adik-adik kesimpulannya berat dari 3 buah koin dan 3 buah kelereng yaitu seimbang. Ayo dari kalian siapa nih yang masih suka bermain lompat tali? Pasti kalian semua masih suka dong, apalagi bermainnya bersama teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar terkait dengan lompat tali. Nah, apa sih itu lompat tali? Lompat tali adalah gerakan dengan cara melompati tali karet yang dironce menjadi tali. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan cara berkelompok ya adik-adik. Caranya yaitu dengan 2 orang siswa memegang kedua ujung tali karet setinggi lutut mereka. Siswa lainnya yaitu berbaris berbanjar dengan jarak siswa terdepan 2-3 meter dari tali karet. Nah, cara melompati tali karet ini yaitu kaki kanan melompat terlebih dahulu dan disusul dengan kaki kiri. Nah, cara pendaratannya yaitu kaki kanan didahulukan, selanjutnya disusul dengan kaki kiri. Nah, adik-adik masih ingat nggak nih hasil dari pembuatan karya seni cetak 3 dimensi kalian? Nah, ternyata bisa loh kalian memanfaatkan hasil dari karya seni cetak 3 dimensi kalian untuk memperindah kelas. Tapi sebelum itu kita hias dulu dong agar lebih cantik. Nah, caranya yaitu kita siapkan alat dan bahannya dulu, seperti kuas, cat poster, dan tempat cat. Nah, caranya yaitu pertama-tama kita tuang cat poster ke dalam tempat cat. Saat memilih cat poster ini tergantung warna yang kalian inginkan. Selanjutnya kalian warnailah hasil cetak 3 dimensi kalian itu. Mudah dan asyik kan adik-adik?
harus ingat ya, menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab kita. Nah, jadi setelah selesai kalian mewarnai hasil dari karya seni cetak 3 dimensi kalian, haruslah kalian bersihkan ya. Jadi tidak mengotori kelas ataupun lingkungan sekolah. Nah, adik-adik, agar kalian tidak lupa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, kalian bisa loh membuat poster ungkapan perintah yang terkait dengan kebersihan, kenyamanan, dan keaslian dari lingkungan sekolah. Nah, ada yang tahu nggak nih apa itu poster? Poster merupakan gabungan dari gambar dan huruf dengan memadukan warna-warna yang kontras. Adapun fungsi poster ini yaitu untuk menyampaikan pesan kepada orang lain agar orang yang melihat tulisan atau kata-kata yang tertuang dalam poster tersebut melaksanakan apa yang ada dalam poster tersebut. Nah, mau tahu nggak nih gimana caranya membuat poster? Yuk, kita buat poster sama-sama. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan. Yang pertama yaitu kertas, spidol warna atau cat warna, kemudian pensil, kemudian pena. Tapi sebelum ke langkah selanjutnya, kalian harus sudah menyiapkan tema atau kata-kata yang akan kalian tuangkan ke dalam poster tersebut. Langkah selanjutnya yaitu menuliskan kata-kata yang sudah kalian siapkan tadi ya. Lalu kalian tambahkan gambar dan kemudian tambahkan juga warna untuk mempercantik dan agar orang yang melihatnya tertarik untuk membaca dan melaksanakan perintah yang ada dalam poster kalian. Nah, gimana adik-adik? Mudah kan? Nah, adik-adik, kali ini kita akan sedikit bermain ya. Coba kalian perhatikan gambar di samping kakak ini. Manakah dari gambar di samping ini yang merupakan simbol dari sila ketiga dari Pancasila? Yap, benar sekali. Kalian sudah mengumpulkan beberapa simbol dari sila ketiga dari Pancasila yang berupa pohon beringin. Nah, gimana adik-adik? Mudah kan? Lalu, bagaimana sih bunyi dari sila ketiga Pancasila? Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi, dalam menjaga lingkungan sekolah dengan bergotong royong merupakan pencerminan dari sila ketiga dari Pancasila. Jadi, jangan lupakan dan jangan remehkan tentang kebersihan dan kesatuan kalian untuk membersihkan lingkungan kelas dan sekolahan. Pada pembelajaran kali ini kita sudah mempelajari berbagai banyak hal yang terkait dengan lingkungan sekolah, seperti bagaimana cara membuat poster, kemudian menaksir bulan benda menggunakan alat yang tidak baku. Lalu kita juga telah mempelajari tentang sikap yang mencerminkan keindahan, kebersihan, dan kenyamanan yang merupakan pencerminan dari sila ketiga Pancasila. Wah, ternyata sudah banyak sekali ya yang kita pelajari. Nah, itu tadi pembelajaran yang telah kita lakukan ya adik-adik. Semoga bermanfaat untuk kalian dan meningkatkan rasa cinta kalian terhadap kebersihan, kenyamanan, dan keindahan lingkungan kalian, terutama lingkungan sekolah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman.